10 hari nggak ada duduknya sama Allah, nggak ada air mata buat Allah. Allah menyebut sifatnya kaum salihin, wa yakhruna lil adhkan yabkun. Mereka itu bersujud untuk Allah, menangis, bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berlalu 10 malam, ya seperti malam-malam yang lain. Ada apa dengan hati yang beku ini? Bahwasanya ini 10 malam udah kita lewatin. Udah tinggal 2/3 lagi. Bulan Ramadan 1/3 udah melewatkan kita. Kita udah puasa 10 hari. Tapi apa nilai puasa, hasil puasa yang telah kita lakukan? Ya Allah, Allah yus'idna wa iyyakum insyaallah. Ij'alna min asadis nas. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kita tetap berada di barisannya Rasulullah, di gerbongnya Nabi Muhammad, enggak keluar dari gerbongnya beliau, enggak terputus dari rombongannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini malam, katanya Habib Ali, adalah malam ke-10 dari bulan Ramadan. 10 malam udah kita lalui. Ini kita udah 10 kali tarawih. 10 malam udah kita lalui dari bulan Ramadan. Terus 1/3-nya Ramadan udah kita lalui. Sisa 2/3 lagi. Ada yang baru gak dari iman kita? Ada yang baru gak dari takwa kita? Ada penampakan gak yang Allah Ta'ala bukakan dari hijab dari dalam hati kita, hingga kita menyaksikan rahasia-rahasianya Allah Ta'ala? Siapa di antara kita yang dapat taubat, yang sungguh-sungguh kepada Allah, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah? Siapa di antara kita yang dibukakan, dianugerahkan sifat wara'? Siapa di antara kita yang dianugerahkan sifat zuhud di dunia? Siapa di antara kita di bulan Ramadan dianugerahkan sifat khusyuk? Siapa di antara kita yang menyendiri, duduk nangis untuk Allah Ta'ala, mengingat dosanya, mengingat kesalahannya, mengingat apa yang telah berlalu dari umurnya dalam pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beristighfar kepada Allah Ta'ala. 10 hari nggak ada duduknya sama Allah, nggak ada air mata buat Allah. Allah menyebut sifatnya kaum salihin, wa yakhruna lil adhkan yabkun. Mereka itu bersujud untuk Allah, menangis, bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berlalu 10 malam, ya seperti malam-malam yang lain. Ada apa dengan hati yang beku ini, yang udah diliputi dengan segala karatnya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghilangkan kebekuan dari hati kita. Allah Ta'ala menatap hati kita dengan pandangan rahmatnya, hingga hati kita dikesianin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan tuh dari segala noda dan kotorannya. Itu seandainya kupingnya nggak budek, maka suara bakal nyampe ke situ. Akan tetapi ya di kupingnya tuh ya udah nggak ada tersisa apapun, nggak ada tersisa pendengaran di dalam kupingnya. Obat bakalan bisa menyembuhkan kalau memang ada semangat mau sembuh. Tapi masalahnya nggak ada semangat. Nasihat berulang, peringatan berulang, akan tetapi hati tidak menyimak. Hati nggak mau menampungnya, nggak mau ngebuka untuk kebaikan, dibukanya untuk keburukan. Allah yaj'al azanana ala azanal wa'iyah. InsyaAllah dijadikan telinga kita telinga yang mau menampung anugerah dari Allah Ta'ala, yang mau menampung nasihat tersebut. Itu kita mendengar ayat Al-Quran, peringatannya, larangannya, seolah-olah kita nggak dengar. Kita nggak jalanin perintahnya, kita nggak ninggalin larangannya. Hati beku, nggak ngebekas, dinasehatin nggak ngebekas, diperingatkan dengan ayat Al-Quran nggak ngebekas. Itu surat dari Allah buat kita. Apa pengaruhnya ke dalam hati kita? Kelalaian udah meliput hati manusia, mulai melek mata. Ketika orang untuk pagi hari melek mata, hatinya dan tubuhnya, pikirannya, semuanya sama dunia. Semangatnya sama dunia, pikirannya sama dunia. Gimana cara ngumpulin, gimana cara meraihnya. Nabi SAW kekasih hati. Beliau bilang, man asbah wa hamuha dunya syatatullah syamlah wa farag jam'ah wa ja'al al-faqr baina ainai. Barang siapa yang melek mata, semangatnya dunia, maka Allah Ta'ala akan cerai-beraikan urusannya dia. Segala usaha dia dibikin gagal total, dijadikan kefakiran,
di depan keningnya. Kemanapun dia menghadap, kemanapun dia mencari, kemanapun dia usaha, dibikin mandek, dibikin susah, dibikin macet semuanya. Kefakiran dimanapun dia menghadap. Dunia gak datang ke dia kecuali sesuai yang udah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi barang siapa yang melek mata, semangatnya akhirat, yang dia pikirin akhirat, yang dia pikirin sholat, yang dia pikirin sunnah, yang dia pikirin ngaji, yang dia pikirin ibadat, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan padukan segala urusan dia, dijadikan kekayaan di dalam hatinya. Oh, dunia datang bertekuk lutut di bawah telapak kakinya. Nah, tapi kita melek mata, pikiran kita sama perut, melek mata, pikiran kita sama syahwat, melek mata, pikiran kita sama duit, melek mata, pikiran kita sama harta, sama tahta, sama berita-berita yang ada di dunia. Dunia udah banyak menipu kita, menipu banyak orang. Oh, kita kemakan ke bawah, hanyut dalam apa namanya, dalam arusnya. Walau kita mikir panjang buat akhirat. Orang-orang semuanya berlomba-lomba berebutan sama dunia. Ra'aitun nas qad dhahabu ila man indahu dhahabu, man ma indahu dhahabu anhu nas qad dhahabu. Ra'aitun nas qad malu ila man indahu malu, man ma indahu malu anhu nas qad malu. Takalabun nas 'alaiha, orang-orang pada berbondong-bondong ngantri buat dunia, mengorbankan hal yang paling berharga dari waktu mereka hatta Ramadan, dihabisin semuanya buat ngejar dunia, semuanya nggak disisain buat akhirat. Gimana ngumpulin, gimana meraihnya, wala peduli yang haram dan juga apa dampak dan akibat dari haram yang dia sikat tersebut, berupa hukuman dan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Apa nggak sadar di balik kehidupan ada kematian, di balik kematian ada akhirat, ada azab, ada perhitungan di hadapan Allah Ta'ala di hari yang panjang, di mana Allah Ta'ala dengan namanya Al-Muntaqim, sang penghukum, Allah Ta'ala bakal mengambil hak ya, orang yang zalim bakal diadili untuk membela orang yang terzalimi. Jangan ada orang yang tertipu. Ya Allah nggak hukum saya, Allah nggak mengadab saya maksiat masih nggak diapa-apain oleh Allah Ta'ala. Ada disimpan buat nanti di akhirat. Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Allah Ta'ala sengaja mengulur buat orang zalim hingga ketika Allah Ta'ala ingin menghabisinya, dijerat dengan sekian puluh pasal, nggak bisa meloloskan diri lagi. Hari kiamat, ketika besok semua manusia dibangkitkan, Allah ingatkan mereka tentang amalan yang dulu mereka perbuat. Semuanya terdata, tercatat, kalian lupa. Yang ente lupa, semuanya ada catatannya, diingetin. Kita ini ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditonton, ditatap oleh Allah Ta'ala. Amalan kita terdata. Oh, kita malu kalau kelakuan kita ditatap manusia. Kita malu kalau kelakuan kita ditatap oleh tetangga. Kita malu ya kalau handphone kita disadap. Oh, kita semuanya, hati kita disadap, pikiran kita disadap, yang kita lihat disadap, yang kita dengar disadap, yang kita ucap disadap. Semuanya terdata, tercatat. Ada datanya ya di tengkuk kita, di leher kita, yang besok tuh dibuka filenya dalam bentuk kitab hari kiamat. Ya, semuanya terdata, mulai dari tengokan kita, kalimat kita. Malaikat tuh mencatat amalan-amalan kita. Malaikat yang kanan mencatat kebaikan, malaikat yang kiri mencatat kejahatan. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Kita menyalin, disalin apa yang kalian lakukan. Bukan cuma dicatat, disalin. Itu nanti itu dibuka, ketika dibuka bukan dalam bentuk catatan. Ente lihat perbuatannya. Bukan cuma tontonan, betul-betul lakon di hadapan mata kita. Besok hari kiamat kita datang, kita dapat tuh semua data tuh penuh. Setiap manusia tuh datanya ada. Ya, di lehernya dia, di tengkuknya dia, dikeluarkan besok hari kiamat berupa kitab yang terbentang. Baca tuh, buka datanya ente. Cukup ente yang melihat, menghitung udah tahu nasibnya. Itu wahai yang tukang maksiat, wahai orang yang lalai akan haknya Allah, bagaimana nasibmu ketika besok kitabmu, catatanmu, datamu diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita lihat lembaran catatan kejahatan, keburukan kita, dosa-dosa kita. Kita takut sama penyakit, kita takut sama bencana, kita takut kalau nggak punya duit, kita takut telantar, kita takut kalau ada dunia, permasalahan dunia kita. Kalau kita nggak takut,
Kita bakal terima kitab kita dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kita nggak takut sama dosa-dosa kita. Kita nggak takut Allah murka sama kita. Ketika kita lihat dosa-dosa tersebut, kita mau ingkar. Enggak, saya nggak bikin tuh dosa. Kita mau mendustai Allah. Itu anggota tubuh yang kita pakai buat maksiat bakal menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut kita segel, tangan yang bicara, saya dipakai buat maksiat. Kaki bilang saya dipakai buat maksiat. Mata bilang saya dipakai buat maksiat. Hatta kulit menjadi saksi, hatta kemaluan menjadi saksi. Itu dikatakan lima syahidum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi yang bakal ngeberatin kita? Bilang antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai', yang bikin kita ngomong Allah, yang maha mampu membuat segala sesuatu bicara. Allah membuat lidah bisa bicara. Yang membuat lidah bisa bicara, mampu menutup lidah membuat tangan bicara. Mampu menutup lidah membuat kaki yang bicara. Itu anggota tubuh kita itu bakal menjadi saksi hari kiamat. Nasihat banyak dari orang-orang yang nasehatin kita. Wa illa orang cerdas, Al-Quran tuh udah penuh dengan nasihat. Berapa banyak di dalamnya peringatan, berapa banyak perintah, berapa banyak larangan. Kalau dia cerdas, dia bakal ngambil dari situ. Akan tetapi, apa yang bisa kita lakukan? Nabi bilang di dalam hadis bahwa saya taraktu fikum al-wa'idhan, al-wa'idhain. Aku tinggalkan buat kalian itu dua penasehat. Ahaduhuma natiq wa akhar samit. Yang satu vokal berbicara, yang satu bisu. Yang vokal yang bisa bicara adalah Al-Quran, yang bisu adalah kematian. Jenazah kita lihat, lain yang keluar dari rumah kita, lain yang keluar dari tetangga kita, lain yang kita gotong, lain yang kita hadiri. Akan tetapi kita nggak sadar, nggak tersentuh hati kita. Ya hati udah beku, udah ghaflah, udah lalai. Semoga Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmatnya yang membersihkan kebekuan dari hati kita, menyingkap tabir ghaflah dari hati kita, dikembalikan kita kepada Allah, ke jalan yang diridhoi oleh Allah, dikembalikan dengan cara baik-baik. Kita nggak mau ketinggalan gerbongnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mau ketinggalan gerbongnya Nabi dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam ibadat, dalam niat. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala menyingkirkan dari kita segala keburukan yang memutus kita dari Nabi Muhammad. Semua hal yang bisa memutus kita dari Nabi diputusin oleh Allah Ta'ala, hingga kita tetap terkoneksi, tersambung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa meneladani beliau, bisa menempuh jalannya beliau. Itu yang terus menerus nggak peduli dengan maksiat yang dia bikin, yang terus menerus dalam pelanggaran. Awas ketinggalan gerbongnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang ketinggalan gerbongnya Nabi Muhammad, akhirnya ngikut gerbongnya syaitan. Ayo kejar gerbong yang bagus, kejar gerbongnya Nabi Muhammad, kejar gerbongnya para ulia wa salihin. Jangan putus kabel kita ya, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gara-gara dosa yang kita buat, gara-gara maksiat yang kita lakukan. Sampai kapan kita dalam ghaflahnya kita? Sampai kapan kita ngebepamin diri kita dengan hal yang kita nggak mampu, cuma gara-gara hal yang fana, yang bakalan hilang, yang bakalan habis. Ayo kembalilah kepada Allah, taubatlah kepada Allah, bekali diri kita untuk hari kembalinya kita kepada Allah Ta'ala besok di akhirat ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan di 10 hari ini Allah Ta'ala terima amal ibadat kita, dan Allah Ta'ala lipat gandakan pahala kita. Dan di sisa bulan Ramadan Allah Ta'ala ma'amurkan waktu kita dan diberikan berkah insyaAllah dalam hidup kita ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadun Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ini kita sampai ke malam 10 daripada bulan Ramadan. Yang tadi kita dengar nasihat dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahwasanya ini 10 malam udah kita lewatin. Udah tinggal 2/3 lagi, bulan Ramadan 1/3 udah melewatkan kita. Kita udah puasa 10 hari. Tapi apa nilai puasa, hasil puasa yang telah kita lakukan? Apakah syahwat kita udah tunduk? Apakah nafsu kita udah bisa kita tundukkan? Atau kita masih belum bisa? Yang ada kita malah masih tunduk kepada hawa nafsu.
Sesungguhnya kita nggak berpuasa melainkan untuk melatih hawa nafsu kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Supaya apa tujuan dari puasa? Sebagaimana umat terdahulu juga banyak yang diwajibkan puasa. Tapi kita diistimewakan dengan puasa Ramadan supaya makin bertakwa kepada Allah, makin taat kepada Allah, makin jauh dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sekarang udah 10 hari latihan untuk bertakwa, latihan melawan hawa nafsu, latihan melawan daripada musuh yang paling utama bagi manusia, yaitu dirinya sendiri, syahwatnya sendiri, nafsunya sendiri. Apakah kita sudah menjadi golongan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad atau belum? Bagaimana amalan kita? Sunnah Nabi Muhammad, apakah udah kita banyak yang kerjain? Atau masih banyak yang belum kita kerjakan? Ini bulan Ramadan, bulan kita fokus kepada ibadah kita. Ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Alhamdulillah kita sholat tarawih udah malam ke-10. Terus kita juga besok kita udah hari ke-11. Bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah dalam keseharian di bulan Ramadan aja kita kerjain apa enggak? Alhamdulillah, sunnah Rasulullah mudah, enggak repot. Bahkan diajarin daripada kewajiban-kewajiban yang kita kerjain sehari-hari ada sunnah yang disisipkan. Yang kalau kita kerjain, diniatin dapat pahala. Apa salah satu sunnah yang biasa orang-orang banyak yang lalai di bulan Ramadan? Apa itu? Dikatakan yaitu adalah sahur. Tatkala seseorang bersahur, dia nggak tahu kalau itu sunnah. Sebagian orang mungkin meninggalkan daripada makanan sahur tersebut. Kenapa? Saya kuat, saya hebat, saya jagoan, saya nggak mau pakai sahur. Padahal makanan sahur adalah makanan sunnah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis bahwasanya fasl ma bainana wa baina siyam ahlil kitab akalatus suhur. Sesungguhnya perbedaan antara puasanya kita, kata Rasulullah, kaum muslimin, dan puasanya ahlul kitab adalah tatkala kita makan sahur. Apa itu sahur? Suhur adalah tatkala seseorang makan di waktu sebelum fajar. Dimulai waktunya kapan? Dimulai dari pertengahan malam. Tatkala dia makan makanan atau minum air atau makan makanan ringan dari pertengahan malam sampai sebelum fajar, apapun yang ia makan itu dibilang namanya suhur. Barang siapa yang memakan makanan di waktu tersebut, maka dia telah melaksanakan sunnah sahur. Dan Rasulullah bilang bahwasanya ini adalah makanan yang penuh keberkahan. Yang dikatakan di dalam hadis lainnya, ista'inu, hendaknya kalian menjadikan bantuan untuk puasa kalian dengan apa? Dengan memakan sahur di malam hari, dan juga tatkala kalian mau qiyamul lail, kalian juga kasih bekal. Apa bekalnya? Tidur di siang hari walaupun sebentar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di dalam hadis yang lainnya dikatakan oleh Rasulullah, an-nas mazalu bi khair. Manusia itu masih dalam keadaan baik. Kapan? Tatkala ma'ajjalul futur wa akharus sahur. Selama mereka masih menjaga sunnah apa? Sunnah, yaitu dengan suhur di akhir waktu dan juga berbuka puasa di awal waktu. Ini banyak orang kalau sahur nggak mau yang dekat-dekat sama waktu imsak, dari jauh-jauh. Padahal yang paling afdal adalah berhenti makan, stop sebelum waktu adzan subuh, kurang lebih 50 ayat, ya sekitar 10 menitan dari adzan subuh dari waktu fajar. Begitupun habis adzan maghrib, masuk waktu maghrib dengan yakin, jangan ditunda-tunda lagi. Nanti dulu, nggak mau ngopi, nggak mau makan, nggak mau buka puasa, nanti tunggu malam lagi. Atau enggak, Anda masih kuat, masih mau ditambah-tambahin, nggak boleh. Rasulullah nggak nganjurin hal itu. Rasulullah menganjurkan cepat, selama udah yakin, udah ghurub, udah terbenam matahari, langsung kita makan. Dengan kita makan di awal waktu dan mentakhir sahur kita ngamalin sunnah Rasulullah. Berapa banyak dari kita yang meninggalkan sunnah tersebut atau nggak sadar kalau itu sunnah, malah dilupain, malah dilalain. Yang ada disunnahin buka puasa pakai kurma 3 butir, dilupain kurma, diganti gorengan, diganti lagi sama es buah, diganti sama es cendol, begitu. Maka dari itu ayo kita jaga sunnah Rasulullah. Jangan sampai keluar bulan Ramadan ini bulan pelatihan, kita makin jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah. Kita amalin yang bisa kita amalin, niatin yang banyak daripada sunnah-sunnah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah ya Allah lana bil qabul. Allah Allah ya Allah lana bil
مولانا طرحنا